Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil perjalanan kami tentang organisasi FAIL. Sebelum itu perkenalkan, nama lengkap saya Hendrik Cecilia Fernandes, biasa dipanggil Erika. Teman saya, nama saya Yuliana Nurulkan, biasa dipanggil Ena dari Prodi Pendidikan dan Pendidikan. Bagi materi. Nama saya Karabus Kanis Putri dari Prodi Inggris bisa sebagai pemateri. Nama saya Maria Elizabeth Sogen, biasa dipanggil Messi dari Prodi Bahasa Inggris. Saya sebagai pemateri. Saya Mambali Menjana Sawan dari Prodi Bahasa Inggris sebagai pemateri. baik, selanjutnya untuk teman yang mendapatkan materi saya silakan. Organisasi FAIL. Pengertian organisasi FAIL adalah pengaturan dari report secara logika di dalam FAIL yang dihubungkan satu dengan yang lain. User biasanya tidak mengetahui bagaimana data tersebut disimpan secara fisik, karena yang tampil pada monitor adalah bagaimana data tersimpan secara logika. File atau berkas. File atau berkas komputer adalah data atau informasi yang tersimpan pada media penyimpanan di komputer. File bisa diasumsikan sebagai file kantor dalam bentuk digital, bukan kertas. Untuk mempermudah user mengelolanya, maka data yang sejenis dikelompokkan menjadi satu tipe file tertentu yang ditandai dengan penanaman ekstensi. Ekstensi file memberitahu sistem operasi tentang jenis file dan aplikasi apa yang digunakan untuk membuka, melihat, memainkan, play, edit, konversi cetak, atau melakukan tindakan tertentu terhadap file tersebut. Sejarah file. Kata file muncul dalam konteks penyimpanan komputer pada awal tahun 1950. Menunjuk pada informasi yang tersimpan pada planshet flash atau selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Pada awal penggunaan, orang sering mengasumsikan file sebagai hardware atau lebih dari sebagai mesinnya. Misalnya disk driver APM 350 disebut disk drive. 10 tahun kemudian, 1962, barulah diperkenalkan file system atau computable time sharing system yang mengacu pada beberapa file dalam satu media penyimpanan, yang membawa penggunaan istilah yang lebih tepat. Nama file CTSS memiliki 2 bagian, yaitu nama utama dan nama kedua yang mengidentifikasikan tipe file. Penamaan file komputer. Struktur dasar dari nama file komputer adalah yang pertama, nama file dasar, yang kedua ekstensi file atau akhiran untuk nama file komputer. Ekstensi file dipisahkan dari nama file dasar dengan tanda titik, misalnya nama file titik x atau surat perintah titik text. Nama file dasar dapat mengandung beberapa titik, tetapi titik terakhir yang dikenali oleh sistem operasi sebagai pemisah dengan ekstensi, misalnya nama file titik dasar titik x atau surat titik perintah titik text. Nama file atau nama file dasar dan ekstensi dapat menggunakan semua karakter, angka, beberapa simbol, tetapi tidak boleh menggunakan simbol khusus yang dilarang oleh sistem operasi. Teman-teman, simbol yang dilarang dapat dilihat seperti yang tertera pada slide.
Pada umumnya, nama file menggunakan 3 atau 4 karakter ekstensi untuk menentukan tipe file, misalnya organisasi, docs, foto, DVD, keuangan, XLS, surat, docs, indeks, HTML. Pada beberapa sistem, operasi pemberian ekstensi pada nama file adalah opsional atau pilihan atau tidak harus, sedangkan yang lain diwajibkan. Pada sistem operasi terdahulu, panjang nama file dasar dibatasi 8 karakter, sedangkan pada sistem operasi modern tidak ada batasan. Tipe file ada banyak sekali karena umumnya setiap aplikasi memiliki tipe file sendiri. Secara umum, tipe file dapat dikategorikan antara lain. Yang pertama, dokumen. Dokumen itu seperti docs, teks, dan sebagainya. Yang kedua, gambar seperti PD, GIF, dan lain-lain. Yang ketiga, film seperti MP4, dan sebagainya. Yang keempat, suara seperti MIDI, WAV, dan lain-lain. Yang kelima, web seperti HTML, HTML, dan sebagainya. Yang keenam, kompres seperti RAR, RAR, dan sebagainya. Yang ketujuh, text seperti SRG dan ISO. Direktori atau folder. Direktori atau folder tempat penampungan maya yang bersifat atau direktori yang lain. Pada sistem operasi tertentu digunakan nama direktori Linux MS-DOS, sedangkan pada sistem operasi lain digunakan nama folder atau Windows. MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. MS-DOS merupakan sistem operasi berbasis baris perintah command line yang digunakan pada bits traktor file paling tinggi dalam MS-DOS adalah drive. Di bawah drive terdapat direktori dan di bawah direktori disebut subdirektori. Fungsi dari sistem operasi MS-DOS yang pertama, mengorganisasi atau mengendalikan kegiatan komputer. Yang kedua, membantu memori. Yang ketiga, menginstalasi hardware pendukung. Yang keempat, mengatur posisi input dan output data. Yang kelima, memanajemen sistem dalam komputer. Yang keenam, memanajemen file. Yang ketujuh, memanajemen direktori. Windows adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antar buka grafis atau GUI yang berarti Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Struktur file paling tinggi dalam My Computer. Di bawah My Computer terdapat drive dan semua tempat di bawah drive disebut folder. Pada model teks, baik Windows maupun DOS memiliki pusat atau root directory dengan format drive, misalnya C. Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro, mulai dari Stackbed, Magic, CentOS, Bedrock, dan sebagainya. Linux menggunakan istilah direktori struktur file paling tinggi dalam Linux tersebut yang ditandai dengan tanda Unix. Semua tempat yang dibangun disebut direktori dan di bawah disebut subdirektori. Contohnya bin atau root atau dash. Yang berikut komunikasi data. Komunikasi data adalah transfer data atau informasi antara pengirim atau source dan
penerima atau receiver. Komunikasi data juga diartikan sebagai transmisi data elektronik melalui beberapa media. Contohnya ada tertera di yang berikut. Yang berikut, model komunikasi dibangun oleh yang pertama, source atau sumber yang menghasilkan data yang akan dikirim, misalnya komputer. Yang kedua, transmitter, peralatannya yang mengkonversi data menjadi sinyal, dan data tidak dapat langsung dikirim via perangkat komunikasi yang hanya mengenal modem pengirim sinyal, misalnya modem. Yang ketiga, transmission system, sistem yang membawa sinyal dari satu tempat ke tempat lain, misalnya jaringan telepon dan jaringan internet. Yang keempat, receiver, peralatan yang mengkonversikan sinyal yang dikirim menjadi data yang dapat dimengerti oleh penerima, misalnya modem. Dan yang terakhir, destination atau tujuan, penerima data akhir yang menjadi tujuan pengirim data, misalnya server atau komputer. Sinyal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Yang kedua, sinyal digital adalah sinyal dalam bentuk pulsa yang bernilai 0 dan cara pengiriman. Yang berikut, cara pengiriman data dibedakan atas yang pertama, circuit switching adalah komunikasi dengan mendedikasikan jalur untuk komunikasi tersebut, digunakan untuk komunikasi suara, misalnya jalur telepon. Yang kedua, paket switching, data dikirim secara berurutan dalam bentuk paket-paket kecil, digunakan untuk hubungan terminal ke komputer atau komputer ke komputer. Yang berikut, protokol. Protokol merupakan satu aturan yang mengatur komunikasi antar komputer dalam jaringan. Protokol menjalin komunikasi dengan bahasa yang sama. Protokol secara umum mengakomodasi hal-hal berikut. 1. Kompatibilitas penuh antar dua peralatan setara. 2. Bisa melayani banyak peralatan dengan kemampuan berbeda-beda. 3. Berlaku umum dan mudah untuk dipelajari atau diterapkan. Standar protokol adalah OSI, Open System International, yang dikeluarkan oleh ISO, International Standard Organisasi. OSI memiliki 7 lapisan atau layer, yaitu lapisan komunikasi, lapisan presentasi, lapisan sesi, lapisan transport, lapisan jaringan, lapisan data link, lapisan fisik. Selain OSI, ada juga protokol lain, yaitu TCP atau IP, atau Transmission Control Protocol, atau Internet Protocol, yang merupakan protokol internet yang paling populer. TCP atau IP memiliki 4 lapisan, yaitu lapisan aplikasi, lapisan transport, lapisan internet, lapisan jaringan. Yang berikut, media fisik yang digunakan dalam komunikasi data dalam jaringan adalah: yang pertama, kabel berkeliling. Ada 2 kategori yang digunakan. A. Kategori 3 untuk kecepatan 10 Mbps atau megabit per second. Kode lama. Yang B. Kategori 5 untuk kecepatan 100 Mbps megabit per second, biasa disingkat 15 meter. Kabel koaksial. Kabel model lama yang mirip dengan kabel antena TV. Kabel serat kaca. Kabel dengan serat kaca yang berkecepatan tinggi hingga 5 Mbps. Yang berikut, gelombang radio. Gelombang yang digunakan bermacam-macam, tergantung wilayah jangkauan, misalnya WLAN, seluler atau wide area,
data adalah antara lain. 1. Router adalah merupakan piranti yang menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda tipe maupun protokol. Yang kedua, bridge adalah jenis perangkat yang diperlukan jika dua buah jaringan bertipe sama ataupun topologi berbeda, tetapi dikehendaki agar lalu lintas lokal masing-masing jaringan tidak saling mempengaruhi jaringan yang lainnya. Yang ketiga, repeater adalah piranti yang berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat sinyal atau isyarat yang melewati. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Saya lanjut ke sesi tanya jawab. Dibuka hanya untuk jawab pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Tanya. Dari Mas Idris. Baik, saya atas nama Betty ingin mengajukan pertanyaan. Pertama, apa fungsi dari penamaan ekstensi? Oke, saya ulangi. Apa fungsi dari penamaan ekstensi? Baik, ada lagi. Saya nama Diana. Di sini saya ingin bertanya tentang apa perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital. Tolong dijelaskan. Baik, pertanyaan pertama dari Teman Betty. Fungsi dari penamaan ekstensi dan pertanyaan kedua dari Diana. Apa perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital? Kepada teman yang aku menjawab, saya silakan. Oke, baik. Fungsi dari penamaan ekstensi seperti yang kita ketahui, biasanya ada bermacam-macam atau fungsi dari penamaan ekstensi itu sendiri adalah mempermudah kita untuk mengolah data dan membagi atau mengelompokkan data-data tersebut ke dalam jenisnya masing-masing. Untuk pertanyaan kedua, apa perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital? Sinyal analog sendiri merupakan gelombang kontinu yang membawa informasi dengan berubah karakteristik gelombang. Dan sinyal digital, sinyal yang tidak kontinu dan berubah di antara nilai-nilai rendah dan nilai-nilai tinggi dari suatu sinyal. Yang berikut ada sifat dari sinyal analog. Yang pertama, sifat kontinu atau melanjutkan. Yang kedua, bagus digunakan untuk komunikasi yang intensitnya rendah. Sedangkan sinyal digital bersifat diskret. Yang kedua, bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Yang ketiga, kemungkinan errornya lemah. Sekian dari kami. Baik, sekian dari hasil presentasi kami hari ini. Kurang dan lebihnya kami berubah. Sekian dan terima kasih.